Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nabi asli Tanah Jawa. Islam merupakan agama dengan standar akal dan logika yang ketat. Ini merupakan formula ajaran yang memadukan kaidah metafisika dalam balutan fisika dasar penciptaan jagat raya beserta isinya. Itulah kenapa Islam jadi begitu mudah diterima di belahan dunia manapun, termasuk di negeri keramat ini di Indonesia. Saya akan membatasi kajian sisi keramat itu dari sudut pandang arkeologis, sebagaimana temuan Plato dalam Timaeus and Critias, Stephen Oppenheimer, Eden in the East, dan Arcio Santos Atlantis The Last Continent Finally Found. Inilah temuan terbaru para peneliti di Gunung Padang, Lembah Badah, dan Borobudur, peradaban besar 2-3 dimensi yang telah dikembangkan leluhur kita, telah disepakati sebagai yang tertua dalam skala dunia. Data faktanya sulit dibantah, autentik. Dari penelitian mereka lah mencuat nama Lemuria, Atlantis, Dwipantara. Ketiganya mengembangkan ajaran yang sama, yaitu Sundayana atau pemujaan matahari. Percaya atau tidak, sampai hari ini kita masih menjalankan laku itu tanpa kesadaran yang utuh. Supaya kita tidak kehabisan energi mengulas riwayat sepanjang 70.000 tahun ke belakang sana, cukup saya sodorkan nukilan dari naskah Layang Jayaboyo atau Layang Nata berdasarkan manuskrip yang dikumpulkan oleh Raden Mas J.R. Basuki dan Michael Swart, yang telah disusun dan dialih bahasakan oleh Pangeran Bendoro Susetyo dan Setyo Hajar Dewantoro. Ini merupakan bagian dari manuskrip kuno Gunung Kloto yang berisi wahyu Tuhan yang ditangkap oleh Josono yang turun pertama kali pada 4336 sebelum Masehi. Angka tarik itu saja jauh lebih dulu 2000 tahun dari kelahiran Ibrahim di Ur Kasdim pada 2510 sebelum Masehi atau Irak sekarang. Sebagai patriark agama Samawi, perannya tidak dilakukan lagi. Ia adalah pembawa ajaran tauhid bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Namanya yang tersusun dari dua kosakata Ibrani, yaitu Ib dan Rahim, yang bisa diartikan sebagai bapa umat manusia yang penyayang. Menjadi wajar bila kemudian tiga agama Samawi itu mempunyai kesamaan visi dalam ajarannya. Sementara kita tinggalkan Ibrahim di Ur, kini kita menuju Mekah dan Madinah yang menjadi epicentrum ajaran Nabi Muhammad bin Abdullah. Islam yang ia bawa mendarat di sini nyaris sezaman dengan kehadirannya di dua kota suci itu, yaitu pada abad ke-6. Mengacu pada visi besar Josono di atas, artinya kemampanan ajaran Sundayana kemudian mengalami perkawinan sila atau malah tergerus. Bagaimana cara membuktikannya? Mudah sekali, dengan memahami laku keberagamaan dan kehidupan kita hari ini masih dogmatis dan doktriner ataupun sebaliknya. Bentuk perkawinan mesra tersebut dapat kita temukan pada ajaran kaum sufi atau tasawuf atau teosofi, semisal Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi dan Maulana Jalaluddin Rumi. Dua mistikus besar Islam ini terkenal dengan teori emanasinya yang menyertakan matahari sebagai simbol puncak ketuhanan. Ajaran mereka selalu dikaitkan dengan Quran Surat Nur yang berbunyi, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ibnu Arabi menamakan teorinya ini dengan Waldatun Wujud. Syekh Bukhari pun yang menganut ajaran ini dan masuk ke dalam negeri Khatulistiwa menerangkannya dalam kitab Martabat 7, sama membahas perkara cahaya dan matahari. Sekarang mari kita kembali pada Josono, sosok Romo Agung yang menyerap limpahan wahyu dan mencatatkannya dalam kitab Layang Sworo Dana 1 yang artinya berbunyi, ada yang menjadikan tanah pengingat Jawa beserta segala isinya yang dijuluki Gusti. Dialah Gusti yang merupakan permulaan hidup, menjadikan permulaan aturan kehidupan tanah pengingat Jawa. Dari keadaan gelap, seketika itu Gusti merubahnya menjadi terang dan nyata. Apa yang Gusti ucapkan bertumbuh. Jawa yang dimaksud dalam teks itu jelas bukan sekedar suku atau pulau dalam terminologi kita sekarang ini. Jika kita memahaminya berdasarkan pendekatan Sastra Jendra Hayuningrat Pangkerwating Diu,
atau ajaran keindahan semesta untuk mengeruat keangkaran diri, maka Jawa bisa dimaknai sebagai laku hurip nan suwung, kosong dari segala yang bukan dia. Jadi tanah Jawa adalah tempat terbaik bagi manusia untuk mengolah dirinya bersama Sang Hyang Tunggal. Nukilan dari wahyu di atas berkenaan dengan semesta raya dan isinya. Ada juga yang bertalian dengan manusia dan peri kehidupannya dalam layang Joyoboyo, yang artinya berbunyi, agar engkau orang Jawa bisa memberikan pengertian kepada seluruh manusia Jawa, juga manusia lain di jagat ini, agar seluruh manusia bisa berjumbu atau bersenyawa dengan Gusti yang melampaui segalanya, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tetapi manusia keras kepala kepada Gusti yang memberi hidup dan mati kepada seluruh keberadaan. Ini wahyu Gusti. Berpegang pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ada 124.000 nabi dan rasul yang tidak tercatat di dalam Al-Quran, maka Josono sangat layak kita dapuk menjadi nabi pada zamannya. Amatilah wahyu yang diterima Josono dengan Al-Quran dalam Islam. Sejatinya sama belaka bicara tentang perintah bagi manusia agar menjadi wakil Tuhan di bumi sebagai penyebar rahmat bagi jagat alit, jagat gede, dan maha jagat. Tuntutan kita sekarang ialah mengajari diri sendiri tentang betapa indahnya belajar dalam hidup, dan hidup yang selalu dalam kondisi belajar. Ilmu terkait menuntun diri ini sudah merupakan riwayat langka di zaman kita. Orang-orang sibuk menilai, mengoreksi yang lain di luar dirinya, lalu abai pada kepandiran sendiri. Banyak orang yang begitu cepat menguliti salah siapa saja, lantas tidak pernah mau dan bisa menemukan salah dalam dirinya. Ilmu sedemikian nampak sederhana, tapi bila mau dikaji, niscaya sampailah kita pada suatu samudra di mana diri sejati menanti dalam balutan rindu purbani. Pembelajaran terbaik dalam hidup bukanlah mereka yang punya sederet gelar dan segudang prestasi, melainkan ia yang tahu diri, berikut dengan segala batas, potensi, daya, cipta, dan karsanya. Selemah apapun kita, masih ada lebihnya. Jika sudah tahu punya kelebihan apa, maka tutupilah kekurangan itu. Hidup nan indah tidak melulu soal manfaat dan perenungan, namun yang setiap detiknya adalah kesabaran mengeja huruf tanpa aksara. Manusia yang berusaha keluar sekuat tenaga dari cengkraman keagamaan, kesukuan, ras, bangsa, sentimen negara, apalagi sekedar golongan belaka, pasti akan mengalami penghayatan baru dalam hidupnya.